Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore. Gimana nih kabarnya Bapak-bapak dan juga Ibu? Hari ini sehat semuanya? Alhamdulillah. Sehat ya. Jadi sore hari ini kita bertemu nih untuk diskusi ya, atau saling mengutarakan pendapat tentang agenda ketiga kita, yaitu materi Smart ASN. Jadi nantinya akan ada isu yang akan saya tampilkan. Silahkan Bapak-bapak dan juga Ibu bisa mengutarakan pendapatnya mengenai isu tersebut. Nah, namun sebelum kita mulai ke acaranya, alangkah lebih baiknya kita saling kenal dulu ya. Kan katanya kalau tidak kenal maka tidak sayang. Baik, kita santai saja, nggak usah tegang-tegang ya. Dimulai dari saya dulu. Perkenalkan, nama saya Suci Putiha. Saya dari Angkatan 8, nomor NDH 29. Kelompok 4 ya, untuk penempatannya di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu. Oke, saya sudah memperkenalkan diri, jadi silahkan Bapak-bapak dan juga Ibu bergantian ya memperkenalkan diri. Mungkin mulai dari yang paling cantik sendiri nih, Mbak Fitri, silahkan. Terima kasih. Sama-sama. Perkenalkan, nama saya Fitria Tristiani dari Angkatan 8 Kelompok 4 NDH 13 dari Kabupaten Indramayu, dinas di kantor BKPSDM Kabupaten Indramayu. Oke, terima kasih perkenalannya. Untuk selanjutnya silahkan boleh dari Pak Ivan dulu. Silahkan Pak Ivan untuk memperkenalkan diri. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ivan Rizky Pratama. Saya dari Indramayu, Angkatan 8, Kelompok 4, NDH 18. Saya bertempat tugas di BKPSDM Indramayu. Ya, terima kasih Pak Ivan perkenalannya. Nah, sekarang yang terakhir nih, silahkan untuk Pak Dada bisa memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Perkenalkan, nama saya Dada Suhada. Saya juga sama dari Indramayu, kelompok 4 juga, NDH 05. Untuk saat ini saya berdinas di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu. Oke, terima kasih. Terima kasih sudah saling kenal ya sekarang ya. Oke, baik, kita langsung saja masuk ke part diskusinya nih. Jadi, selama diskusi santai saja, jangan pakai emosi ya, bapak-bapak dan juga ibu. Nanti kasihan yang ibunya kalau kita pakai emosi. Oke, namun sebelumnya saya akan sedikit mengulas materi tentang Smart ASN. Jadi apa sih Smart ASN itu? Nah, Smart ASN ini merupakan upaya pembentukan birokrasi berkelas dunia. Nah, di antaranya poin-poin dari Smart ASN ini yaitu ada nasionalisme, integritas, wawasan global, hospitality, networking, penguasaan teknologi informasi, bahasa asing, dan juga entrepreneurship. Oke, nah setelah kita tahu nih Smart ASN itu apa, mari kita bahas dan diskusikan berita yang akan saya share screen ya. Jadi mohon izin kepada bapak-bapak dan juga ibu untuk saya share screen ya. Ya, boleh, silakan. Nah, apa sudah terlihat untuk beritanya? Sudah, Ibu? Ya, sudah. Ya, sudah ya. Nah, jadi di sini dilansir dari Tirto ID bahwa Menteri Keuangan kita, Ibu Sri Mulyani ini sebut digitalisasi persempit peluang praktik korupsi. Nah, untuk dalam pernyataannya, Ibu Sri Mulyani
menyatakan bahwa Kementerian Keuangan ini berupaya untuk membentuk sistem informasi atau sistem digitalisasi ya, khususnya di bidang keuangan, yaitu ada dua. Yang pertama ada sistem informasi pengelolaan batu bara atau disebut dengan SIMBARA. Kemudian yang kedua ada sistem informasi terintegrasi, yaitu atau kita sebut dengan SIT. Nah, kedua sistem ini nantinya akan berhulu pada minyak dan gas. Nah, menanggapi berita tersebut, bagaimana sih menurut Bapak-Bapak, pendapat dari Bapak-Bapak dan juga Ibu? Oke, dimulai dari Pak Ivan nih kali ini. Menurut Pak Ivan sendiri, bagaimana sih gagasan yang dibuat oleh Ibu Menteri kita? Pak Ivan, mohon maaf, belum di-unmute. Sudah kedengeran? Sudah. Ya, Pak. Sudah. Ya, menurut saya gagasan yang dibuat oleh Ibu Sri Mulyani tentang digitalisasi ya, itu kalau dipandang dari Smart ASN mah ada termasuk nilai unsurnya, yaitu di unsur teknologi dan informasi. Dikarenakan kenapa bisa masuk ke unsur itu, Ibu Sri Mulyani itu mengikuti kemajuan zaman, yang dimana zaman sekarang itu sudah zaman digitalisasi. Jadi semua harus terekam dengan baik di digital. Nah, jadi aplikasi informasi yang berbasis digitalisasi itu merupakan suatu smart ASN di bidang teknologi. Itu menurut saya. Itu aja, mungkin ada yang mau tambahkan itu. Ya, terima kasih pemaparannya atau pendapatnya dari Pak Ivan. Selanjutnya mungkin Pak Dada atau Mbak Fitri ada tanggapan atau pendapat yang ingin diutarakan mengenai berita tersebut, silakan. Dimulai dari Pak Dada dulu, boleh? Baik, terima kasih Bu Moderator. Sama-sama. Menurut saya ini adalah suatu gebrakan yang bagus ya, karena betul kata Mas Pak Ivan tadi, kita sekarang sudah memasuki zaman digitalisasi, di mana semuanya serba digital sekarang. Untuk kegiatannya sendiri, di sini kan Ibu Sri bilangnya digitalisasi mempersempit peluang praktik korupsi. Memang betul. Tapi kita juga harus tahu, di bidang IT juga itu banyak kejahatannya juga. Contohnya misal kayak skimming atau kalau di istilah awamnya data kita tersalin oleh orang gitu ya, scam. Lalu memang ini bisa mempersempit, tapi yang saya pikirkan ke depannya takutnya nanti itu malah jadi banyak ladang buat hacker gitu, Mbak. Jadi kalau misalkan nanti ininya sistemnya belum 100% bagus, saya rasa sih nanti dulu lah, jangan terlalu cepat, karena kita tahu kan kalau apalagi untuk bisnis batu bara ya, sistem migas itu kan memerlukan dana yang besar, dan juga dana yang tersimpannya juga memang itu pasti dana yang besar juga. Jadi menurut saya sih bagus gebrakannya, tetapi harus dibarengi dengan riset dulu, terus kita cari gitu sumber daya manusianya, jangan sampai nanti bukannya untung istilahnya malah buntung gitu. Jadi mungkin lebih dipertimbangkan lagi ya. Ya betul itu. Ini harus dipertimbangkan secara matang-matang lagi, karena sebenarnya kejahatan di dalam bentuk digital itu juga banyak. Bukan hanya kejahatan yang secara langsung saja seperti korupsi. Dan itu juga bisa jadi kan, misal ada orang yang ingin korupsi, tapi dia karena bentuknya sudah digital, dia memanipulasi data.
atau bahkan mungkin dia mencoba menyewa hacker mungkin. Itu saja sih Bu, kalau dari saya itu harus bagus keberadaannya, tetapi harus dievaluasi kembali. Jangan sampai kita langsung menggebrak, tapi kita tidak memikirkan efeknya nantinya. Karena setiap Oke, keputusan tentunya akan ada resikonya ya, baik ya, buruknya. Betul. Nah, betul. dari pendapat Pak Dada, mungkin dari Pak Ivan atau Bu Fitri, ada sanggahan atau ada pendapat lain, silahkan bisa diutarakan. Mungkin Mbak Fitri, saya panggilnya Mbak aja ya, kayaknya kalau Ibu terlalu gimana gitu ya. Silahkan. Iya, Iya, apa aja deh. Mungkin yang ya. dikatakan oleh Mas Dada itu emang benar. Kalau praktek korupsi itu bisa di mana aja sih. Kalaupun Ibu Sri Mulyani itu mempunyai program digitalisasi untuk mempersempit peluang praktek korupsi, menurut saya sih memang harus dilihat dulu dari sisi IT-nya juga. Emang banyak sih yang bisa ada peluang untuk mereka pada korupsi. Banyak sih contohnya kayak menteri yang olahraga itu juga kan dia juga sebenarnya kan ahli IT juga kan Menpora, tapi tetap dia bisa melakukan itu gitu. Itu aja sih. Menyalahgunakan keahliannya berarti ya. Oke, baik dari Pak Ivan mungkin ada tanggapan dari yang disampaikan Mbak Fitri atau Pak Dada? Atau punya masukan lagi nih, atau pendapat lain lagi? Silahkan bisa diutarakan. Boleh saya nanggapi sedikit ya. Boleh, Eh, silahkan. kita ini kan sebagai ini ya apa namanya ASN. Dalam peran ASN kan ada 3 peran ya, yaitu sebagai pelayan publik, pelaksana kebijakan, dan perekat dan pemersatu bangsa. Nah, kita soroti yang poin kedua yaitu pelaksana kebijakan. Nah, sebaiknya ya ini apa namanya terobosan yang dilakukan oleh Ibu Menteri Sri Mulyani itu tentang digitalisasi harus kita support karena itu juga bisa menyangkut kepada smart ASN aspek nasionalisme dikarenakan dengan adanya digitalisasi semua kan pasti akan terekam dengan baik mulai dari kegiatan awal sampai dengan pelaporan akhir akan sangat terekam dengan baik. Tapi ya benar yang dikatakan Pak Dada juga bahwa dari efek tersebut pasti ada dampak negatifnya. Tapi ya setidaknya Ibu Sri Mulyani itu sudah menanamkan sikap nasionalisme yaitu menekan angka korupsi sebagai wujud bela negara gitu. Mungkin itu aja dari saya. Barangkali ada yang mau menambahkan gitu Bu. Terima kasih. Silakan, dipersilahkan untuk yang lain. Ada sanggahan lagi atau tanggapan, baik dari Mbak Fitri ataupun Pak Dada? Atau semuanya sudah sepakat ini? Kalau untuk kemajuan sih Bu, saya sepakat dengan apa yang apa digerakkan oleh Ibu Sri Mulyani. Tetapi kembali lagi, kalau saya sih lebih ke kaji dulu, sediakan dulu sumber daya yang benar-benar matang gitu. Jangan sampai eh, programnya bagus tapi disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Menurut Mas Ivan juga benar tadi bahwa ini juga bisa sebagai kita menjalankan kebijakan ya. Tetapi dilihat lagi penegak kebijakannya juga harus dicek dulu sumber dayanya apakah berkompetisi dengan baik atau melakukan tugasnya dengan baik atau tidak. Jangan sampai karena ini walaupun mungkin sekarang konsepnya di bidang keuangan, tetapi secara tidak langsung ini menyangkut instansi yang lain juga, berkolaborasi juga. Seperti nanti untuk data keamanannya, kan ada data cyber dan segala macam. Karena kembali lagi untuk digitalisasi itu rawan akan pencurian data. Jangan sampai data-data penting, apalagi data negara kita bocor ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab. Jangankan ini yang bentuknya
dari Menteri Keuangan ya. Apa namanya, website kita aja, website yang kemarin viral tuh, yang ngeblokir-blokirin Iya, Diskominfo, betul. itu kan Dinas Informasi dan Komunikasi dan Informatika ya. Harusnya kan seenggaknya ya memang sih mungkin mereka juga menanggulangi hal tersebut. Mereka juga bilang bahwa setiap hari itu ada jutaan serangan yang masuk gitu. Tapi ya kembali lagi, karena ini bentuknya uang ya, banyak orang yang mungkin mengincar. Kembali lagi kita harus dievaluasi lagi. SDM-nya harus benar-benar baik, harus benar-benar paham, harus benar-benar berkompeten. Jangan sampai hanya demi kepentingan politik, demi kesuksesan program saja, setelah itu udah selesai, nggak ada tindak lanjut. Betul sekali. Karena biasanya yang namanya pencuri itu lebih pintar. Benar tidak Bapak-bapak, Ibu-ibu? Otaknya lebih ada aja idenya ya. Oke, baik, kurang lebih kalau saya ini ya dari pendapat bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya hampir semuanya sama ya, satu pemikiran ya mengenai kegiatan berita ini, khususnya program yang akan diluncurkan Ibu Sri Mulyani. Sebelum saya akhiri, ada pendapat lain mungkin atau ada kata-kata penutup dari Ibu ataupun Bapak? Silakan. Atau sudah cukup? Mengingat durasi waktu juga ya, apa ada yang mau disampaikan lagi atau sudah cukup? Kalau izin Ibu, maaf, Ya, silakan. Kalau dari pribadi saya ya, saya setuju dengan gebrakan yang dibuat Ibu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia untuk mempersempit ruang gerak korupsi. Saya setuju, apalagi dengan digitalisasi kita juga harus mengikuti perkembangan zaman. Jangan sampai kita tertinggal dengan negara lain. Tetapi kembali lagi, kalau dalam pelaksanaannya, saya yakin juga Ibu Menteri juga pasti mengkaji. Saya pesankan untuk mengkajinya dengan secara rinci, dengan secara benar, dan mencari sumber daya manusia yang benar-benar berkompeten di bidangnya. Tidak masalah mereka dari latar belakang manapun itu. Yang penting mereka berkompeten dan juga bisa menjaga rahasia negara, mempunyai jiwa nasionalisme. Jangan sampai hanya merekrut orang yang kelihatan cerdas, kelihatan pintar, tapi ternyata tidak mempunyai rasa jiwa nasionalisme. Kita mungkin pernah dengar ada penjahat, ada mantan penjahat kan. Nah, bisa jadi kan walaupun dia mungkin ex mantan penjahat, tetapi kalau dia punya jiwa nasionalisme yang kuat, dia juga bisa berkompeten dan punya integritas yang tinggi. Kenapa tidak? Karena dalam bidang IT itu tidak sedikit. Betul tadi kata Ibu, karena kalau pencuri itu lebih pintar. Iya, betul. Nah, di dalam IT juga ada istilahnya. Dosen saya pernah bilang, jika ingin jadi satpam, maka harus jadi maling dulu. Maksudnya apa? Supaya kita tahu apa nih celah. Misal kita mau masuk rumah, celah dari rumah ini apa? Setuju sekali. Kalau dia sudah jadi maling, terus jadi satpam, dia jadi tahu. Ya ini masalahnya kayak gitu. Konsepnya seperti itu, bukan berarti saya mengajarkan untuk jadi maling ya. Ini hanya ya jangan nih. Nanti takutnya pada salah nangkep dikira disuruh pada ini jadi maling. Aduh, bahaya itu ya. Hanya perumpamaan saja. Betul sekali. Oke, terima kasih Pak Dada untuk kalimat penutupnya. Berikutnya mungkin dari Pak Ivan, apa ada kalimat penutup, atau dari Ibu Fitri, silakan. Ya, boleh. Boleh, saya silakan. Setuju dengan pendapat Pak Dada, itu harus memiliki kompeten ya. Semoga setelah timbul kompeten itu ya
Ibu Sri Mulyani harus membuat para pegawainya adalah memiliki sifat integritas supaya tidak terjadi lagi ketika digitalisasi ini sudah sempit ruang korupsinya. Jadi integritas harus ditanam dengan baik supaya tidak bertambah lagi, kalau bisa terus-menerus hingga habis. Mungkin itu aja gitu. Terima kasih Pak Dada untuk kalimat penutupnya. Terakhir nih, Ibu Fitri atau Mbak Fitri, silahkan. Barangkali ada kalimat penutup sebelum saya akhiri. Saya juga mendukung sih program dari Ibu Menteri Keuangan ini karena sangat bagus progresnya ke depan untuk kita bisa mendukung program pemerintah yang Smart ASN. Ke depannya akan lebih banyak menggunakan sistem digitalisasi. Dan mudah-mudahan bisa sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Ibu Sri Mulyani ini. Oke, terima kasih Bu Fitri. Oke, saya tutup screen-nya dulu ya. Oke, berakhir sudah diskusi kita ya, sudah di penghujung acara. Jadi, pada diskusi sore hari ini bisa disimpulkan bahwasannya sebuah gagasan dari Ibu Sri Mulyani itu sangatlah baik ya, namun tetap harus didasari dengan nilai-nilai Smart ASN diantaranya seperti nilai integritas yang tinggi ataupun jiwa nasionalisme yang tinggi. Karena bagaimanapun juga di era digital ini, ya digitalisasi ini, kita nggak boleh nih ketinggalan zaman. Kita juga harus mengikuti perkembangan zaman. Namun tetap tadi didampingi atau dibarengi dengan nilai-nilai baik nilai Smart ASN maupun nilai ASN berakhlak. Karena apapun keputusannya, baik dan buruk keputusan itu pasti akan ada resiko untuk kedepannya. Jadi untuk meminimalisir resiko negatif, kita tentunya tidak boleh gegabah dalam mengambil sebuah keputusan, apalagi keputusan yang berkaitan dengan orang banyak atau masyarakat di negeri kita ini. Oke, demikian perbincangan atau diskusi pada sore hari ini ya mengenai Smart ASN. Kurang lebihnya saya sebagai moderator mohon maaf yang sebesar-besarnya barangkali ada salah kata ataupun perbuatan yang saya sengaja ataupun tidak disengaja. Sekali lagi saya haturkan maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam buat keluarga di rumah. Sehat selalu Bapak-bapak dan Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Selamat sore. Selamat, terima Selamat kasih. sore. Sore. Saya tutup ya.